Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada. Mari pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mengajak semuanya untuk kita boleh hadir di hadapan Tuhan. Untuk kita mau berdoa terlebih dahulu, menaikkan setiap nyanyian pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau tenangkan hati kita persiapkan dengan duduk yang paling enak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena setiap hal yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami sungguh baik. Dan biarlah pagi hari ini kami kembali duduk di hadapan-Mu. Untuk kami membawa setiap hati kami, tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Membawa setiap anggota keluarga kami untuk berdoa bersama-sama. Ataupun kami masukkan di dalam setiap doa-doa kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika kami bangun, kami duduk, ketika kami boleh menarik napas kami, mengembuskannya. Kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan pagi hari ini mengalir begitu luar biasa. Kami kembali diizinkan untuk kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa juga. Biarlah pagi hari ini kami kembali mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami. Untuk memampukan kami pagi hari ini bersama-sama berdoa, menaikkan pujian kami kepadamu. Karena ini setiap kerinduan kami setiap harinya. Karena kami tahu kasih Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak terbatas sampai kapanpun. Dan ini kerinduan kami untuk kami boleh bersama-sama bernyanyi, untuk kami bersama-sama menyembah Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Benar Tuhan, sungguh kami boleh merindukan Engkau. Untuk setiap hati kami yang mungkin saat ini sedang patah hati, sedang retak, sedang entah hati kami pagi ini harus bagaimana. Tapi biarlah benar-benar pagi hari ini kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan dengan hadir-Mu. Engkau boleh pulihkan setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau boleh hadir bagi setiap kami. Hati dan jiwa yang benar-benar merindukan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini pujian kami. Bagaikan tanah yang kering merindukan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Ini setiap hati kami, jiwa kami Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Mari terus rindukan hadirnya Tuhan, hadirnya Roh Kudus,
dalam setiap hidup kita. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mari mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mari terus mengalir di tempat kami, di hidup kami, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, mari terus mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di tempatku, di tempatku, mengalirlah, mengalirlah. Biarlah terus kuasa Roh Kudus mengalir di tempat kita masing-masing, mengalir terus di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, biar Engkau masuk dalam setiap hati kami, membantu kami untuk membuka hati kami lebar-lebar. Oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mari mengalir, mari mengalir, penuhi kami, mari terus mengalir, penuhiku. Sungguh kami mau buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, bantu kami buka hati kami, untuk kami dapat bersyukur lebih dan lebih lagi. Kami mau Tuhan, Engkau terus bertata dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Mari terus penuhi setiap kami Tuhan, mari penuhi kami saat ini. Puaskan setiap kerinduan kami Tuhan akan Engkau. Kalau banyak hati yang kering saat ini, mari terus tetap rindukan hadir-Nya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Untuk Tuhan boleh jamah setiap kita yang rindu, setiap hati yang kering saat ini. Karena kalau setiap pagi kita boleh menantikan matahari terbit,
Dan setiap sore ada matahari yang terbenam. Berarti selalu ada harapan dari Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kita. Selalu ada kasih-Nya yang boleh terus mengalir dalam setiap hidup kita. Mari terus nantikan hadir-Nya. Walaupun keadaan kita saat ini sedang kering, sedang tidak tahu, mungkin ada yang mempertanyakan Tuhan, di mana Engkau? Tuhan saat ini boleh hadir dalam setiap kita. Mari buka hati terus untuk jamahan Tuhan. Karena Tuhan benar-benar nyata bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam setiap pengharapan kami, Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu dalam kami. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa berjalan tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa penyertaan-Mu dalam hidup kami. Siapakah setiap kami Tuhan, kalau kami ini berjalan sendiri? Seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak tahu arah kami berjalan. Di hari-hari yang mungkin di luar sana sedang tidak menentu, tapi biarlah kami punya pengharapan di dalam Engkau. Biarkan kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, kami berjalan bergandeng tangan dengan-Mu. Bapa, Kau segalanya bagiku, ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Mari nyatakan, Bapa, Kau segalanya bagiku. Katakan, Tuhan, aku tak bisa jalan tanpa-Mu. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Di setiap detik hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Benar Tuhan, kemenangan kami selalu ada di dalam-Mu, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dan Kau segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh benar-benar hidup kami tidak ada artinya tanpa Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski
Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun musim kehidupan kita saat ini, mari tetap berharap dan percaya. Seperti Abraham mengatakan, mesti tak ada dasar untuk aku boleh berharap Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Tak berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami naikkan pujian kami. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap engkau pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam. Sungguh Kau yang berjanji Tuhan, Kau yang berjanji selalu. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji selalu setia. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Engkau yang berjanji setia, berjalan bersamaku. Engkau Tuhan yang setia, ku selalu ada dalam setiap keadaan, segala pengharapan setiap musim kehidupanku. Tuhan selalu ada, ku bersyukur. Selalu ada bagiku tempat ku bersandar. Ketika ku jatuh, tangan-Mu terulur menarikku. Terima kasih Tuhan. Saat ini ku putuskan untuk bersyukur kepadamu. Sekalipun itu berat, sekalipun ku tak tahu harus bersyukur apa, tapi ku mau bersyukur sebab kasih-Mu selalu mengalir di dalamku. Tuhan yang penuhkan setiap kebutuhanku. Terima kasih, terima kasih. Biarkan kami selalu percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu selalu yang terbaik bagiku, bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik, janji-Mu selalu yang terbaik. Bahkan rencana-Mu atas hidupku itu yang terbaik.
bersyukur. Mari terus bersyukur. Ingat kasih Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang kemarin Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah begitu luar biasa memberikan pertolongan bagi setiap kita. Mari terus ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Mari belajar bersyukur. Karena hari ini pun kalau kita boleh ada itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus nyatakan terima kasih. Sekalipun kita berat untuk menyatakan ucapan terima kasih. Mari belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari terus panggil namanya Yesus. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur atas kondisiku saat ini. Yesus, aku bersyukur. Engkau yang buatku berdiri tegak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup kami benar-benar saat ini hanya karena percaya kepadamu. Sungguh hidup kami ini boleh ada karena kami tahu kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah membuktikan janjinya. Kami boleh menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap terus nyatakan rasa syukur kami di hadapan. Sekalipun mungkin kami tidak tahu apa hari ini yang akan berjalan. Bagaimana hari esok bagi setiap kami. Kami mau tetap belajar bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sungguh kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski saat ini kami masih ada di dalam kesesatan. Dalam seluruh hidup kami. Hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama kita mau nyatakan, ku hidup karena percaya. Benar Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sungguh kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah apapun kondisi kami Tuhan.
seluruh hidupku. Kami percaya ada di dalam genggaman-Mu. Kami menyatakan sungguh kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Ini iman kami Tuhan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami menyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan kemenangan yang dari-Mu. Kemenangan dari-Mu lebih dahsyat lagi. Nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku, iman kami menyatakan bahwa kami percaya pada kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah. Mari terus nyatakan Tuhan yang berjanji untuk menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Percaya kuasa. Mari terima terus kemenangan dari Tuhan. Kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan iman kami. Percaya kuasa-Nya, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sungguh perbuatan-Mu ajaib. Oh, sungguh dahsyat Tuhan. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Sungguh tak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan. Padamu ku percaya. Mari terus nyatakan aku percaya Tuhan. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Amin. Kuasa-Mu nyata dan sempurna.
bersamaku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarkan hatiku percaya selalu kepadamu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku, dalam keluargaku, untuk pekerjaanku. Sungguh ku percaya kalau Tuhan peliharaku kemarin-kemarin, hari ini, hari esok, masa depanku akan aman dalam tangan-Mu, sebab Engkau peliharaku. Terima kasih Tuhan, amanku bersama-Mu. Thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Biarkan kami terus diam di hadirat-Mu Tuhan, sambil terus kami mengingat-ingat perbuatan tangan-Mu, karya-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau cuma melihat hari ini, kalau kami belum melihat titik terang di dalam setiap masalah kami. Kalau mungkin hari ini kami tidak merasakan kasih Tuhan, tapi kami mau buka pikiran kami, hati kami. Kami mau terus melihat hari-hari yang kemarin, mungkin tahun-tahun yang kemarin. Kalau Tuhan boleh menunjukkan perbuatannya yang luar biasa. Kalau Tuhan boleh terus menggandeng tangan kami berjalan. Sampai dengan hari ini kita boleh berdiri tegak. Itu semua karena Tuhan masih terus berkarya dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Mari terus penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena ini rindu kami. Kami tidak mau berada di luar-Mu. Karena kami tahu ketika kami tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Mari Tuhan, pegang tangan kami saat ini. Bahkan peluk kami Tuhan erat-erat. Jangan biarkan kami pergi dari Engkau. Jangan biarkan kami pergi dari kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Benar Tuhan, bawa kami dekat dengan hati. Bawa kami dekat Tuhan, terus dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih.
Ampuni setiap kami Tuhan, kami yang tidak mampu untuk bernyanyi, kami yang tidak mampu untuk berkata-kata, tapi biarkan Kau penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari terus dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Sungguh kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami cuma mau diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari yang rindu terus angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Tanda kita berserah, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari terus rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Ini tanda kami bersyukur Tuhan. Ini tanda kami percaya, tanda kami berserah hanya kepadamu. Kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau nyatakan, ku rasakan kasih-Mu. Kami mau terus merasakan indahnya kekudusan-Mu Tuhan, indahnya hadirat-Mu yang terus kami mau nikmati saat ini. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Tandaku bersyukur, tandaku berserah kepadamu. Biarkan ku menyembahmu lebih lagi. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mari terus serukan namanya. Yesus, Yesus, oh Yesus, 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 ku percaya padamu, ku berserah akan hidupku padamu Tuhan. Shikara bala bara 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 maya raso. Shikara wala 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 wala. Kiara nama ya raso. Shikiara la 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 ya ra ra. Shikara wala 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 wala. Shikara para 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 para. Shikara wala 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 wala. Mari terus serukan namanya. Panggil namanya Yesus. Panggil namanya Yesus. Terus panggil namanya Yesus. Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Sungguh Kau yang punya kuasa. Yara la yara ma yara se. Yesus. Yesus. Shikara wala 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 wala. Ina marama yara so. Shikara para makara mayara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Ina nama yara so. Shikara wala 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 wala. Shikara wala wala la 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 la. Shikara wala la 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 la. Shikara la 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 la. Shikara wala 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 wala. Shikara para 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 para. Shikara pakara para para. Tanggalkan sejenak anakku. Tanggalkan sejenak apa yang ada di dalam pikiranmu. Terus nikmati hadiratku saat ini. Rasakan kasihku mengalir bagimu. Rasakan kasihku terus ada di dalam hidupmu. Karena aku tidak pernah meninggalkanmu, anakku. Shikara pakara payara bara bakara bara. Shikara galalalalalalalala. Shikara wala wala wala. Shikara wala 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 bakara. Shikara bakara. Shikara wala. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau duduk diam untuk kami menikmati kasih-Mu. Karena kami tahu sepanjang hari ini nanti kami akan menjalani pertarungan-pertarungan dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani perjuangan-perjuangan kami masing-masing.
Namun ketika kami bisa lalui semua itu karena kami merasakan kasih-Mu terlebih dahulu pagi ini. Inilah yang membuat kami kuat Tuhan. Inilah yang membuat kami mampu mengatasi segalanya. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Dan ini kami Tuhan, setiap kami yang sungguh rindu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, supaya Engkau yang memberikan pemahaman bagi setiap kami. Dan kami percaya apapun yang kami renungkan ini, kebenaran firman-Mu, tidak ada yang Kau taburkan dengan sia-sia, dan tidak akan ada yang kembali lagi dengan sia-sia. Bantu kami Roh Kudus, supaya setiap kami boleh memahami, dan kami sungguh boleh menangkap ini sebagai rema dalam kehidupan kami. Beracaralah Roh Kudus dalam kami merenungkan ini. Amin. Shalom, saudara-saudari semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di acara Good Morning Jesus. Dan pada pagi hari ini saudara, 27 Juli 2026, kita akan ambil bacaan ini dari bacaan Injil, ya kita akan renungkan bersama, yaitu dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, betapa banyak kita yang menghafalkan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, betapa banyak setiap kita yang ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya doa yang tidak dijawab, seringkali kita menggumamkan, kita memperkatakan dengan penuh iman, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi seringkali kita bingung saudara, ketika dalam prakteknya bagaimana kita mencari kerajaan Allah, dan jawaban itu hadir melalui renungan pada pagi hari ini, di mana Yesus berkata, ya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, ya. Dan tahukah saudara, biji sesawi itu, ya, biji sesawi adalah sesuatu yang sangat kecil, tetapi Yesus berkata bahwa memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi saudara, kerajaan Allah, kerajaan sorga secara lahiriah muncul, timbul, berasal dari sesuatu yang kecil. Seringkali kita banyak mencari keluar, kita lupa bahwa di dalam hati kita sudah ada sebuah benih, sudah ada sebuah biji sesawi, tapi yang seringkali kita putuskan untuk tidak kita sirami. Hal kecil saudara, kalau kita mau menemukan kerajaan surga, ya, kerajaan Allah, yaitu apa? Bagaimana kehidupan doa kita sehari-hari? Bagaimana ketika kita memiliki kemampuan untuk marah, memiliki kesempatan untuk marah, apakah kita memilih mengikuti kemauan untuk marah atau kita memutuskan untuk kita menahan amarah kita? Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang mendorong kita, memaksa kita mungkin untuk berbohong, tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apakah kita memutuskan untuk kita mau mengikuti harus desakan dunia untuk harus berbohong, atau kita memilih keputusan yang tidak populer, yaitu dengan melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan walaupun itu berat.
Ketika kita diperhadapkan dengan rasa capek, rasa malas, sedangkan di jadwal tersebut adalah jadwal kita berdoa, jadwal kita ikut misa, jadwal kita ke persekutuan doa, jadwal kita mungkin pujian dan penyembahan. Saudara, keputusan apa yang kita ambil? Bermula dari sebuah hal yang kecil saja saudara, hal yang kecil saja itulah yang sungguh boleh benar-benar kita terus lakukan, itu yang bisa membuat bertumbuh. Dan seperti yang dikatakan Yesus, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mungkin hal yang kita lakukan saat ini itu sangat kecil saudara. Tetapi ketika kita boleh terus lakukan itu, kita boleh terus sirami dan kita izinkan hal itu untuk terus bertumbuh. Hal kecil ini boleh menjadi sesuatu yang besar. Boleh menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita di saat kita berada dalam keterpurukan. Saudara, saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ada seorang pria yang menjual seluruh harta bendanya, menjual seluruh rumahnya, seluruh asetnya, seluruh tanahnya, karena dia mendengar sebuah kabar bahwa ada sebidang tanah yang mengandung harta karun atau mineral emas yang begitu tinggi nilainya, yang kalau orang yang menemukannya, dia akan kaya sampai 7 turunan. Dia jual semua miliknya, memutuskan untuk berkelana keliling ke daerah tersebut untuk mencari tanah yang dikabarkan tersebut, saudara. Dan akhirnya, singkat cerita, setelah puluhan tahun berjuang, singkat cerita setelah sekian lama dia berjuang mencari dan kehabisan semua harta bendanya, dia tidak menemukan apapun. Setelah dia memutuskan menyerah dan segala harta bendanya sudah habis, saudara, muncullah kabar bahwa ada seseorang yang menemukan di mana letak harta karun itu. Dan harta karun itu saudara, ternyata adalah berada di salah satu tanah milik si pria tadi yang sudah dijualnya untuk membiayai perjalanannya. Saudara, seringkali di antara kita, ketika kita sibuk mencari kerajaan Allah bagaimana, seringkali dari hal kecil yang ada dalam hati kita, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita memberikan waktu bagi Tuhan setiap hari? Sudahkah kita mengambil waktu untuk kita berbincang-bincang dengan Tuhan secara pribadi? Sudahkah kita rutin mengatasi rasa malas kita untuk berdoa? Sudahkah kita bisa fokus di saat kita di misa? Kemudian saat perayaan Ekaristi, saat persekutuan doa? Ataukah kita fokus tetap kita mengizinkan distraksi-distraksi tersebut mengganggu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Saudara, sekali lagi kerajaan Allah bersumber dari sebuah hal yang kecil. Dan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Tinggal pilihan kita, apakah biji ini mau dibiarkan mati atau biji ini mau kita sirami, mau kita rawat sehingga tumbuh perlahan-lahan, tidak mungkin bisa instan juga. Tapi one day, biji sesawi bisa menjadi pohon, tempat bernaungnya para burung-burung. Maka hal kecil yang kita lakukan ini bagi Tuhan akan menjadi sesuatu yang besar, yang nantinya akan menjadi keselamatan bukan hanya buat kita, tapi juga seluruh keluarga kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian saudara, Yesus juga berkata, hal kerajaan sorga adalah seperti ragi. Saudara, ragi, ketika kita bikin roti, raginya sedikit. Sangat sedikit dibandingkan dengan tepungnya, dengan telurnya, dengan gulanya, sangat sedikit saudara. Tetapi dari yang sedikit itulah kalau tanpa ragi rotinya tidak bisa mengembang. Saudara, kalau secara lahiriah kerajaan surga berawal dari sesuatu yang kecil, secara batiniah saudara, berasal dari sesuatu yang sedikit demi sedikit. Namun ketika terus kita lakukan, lama-lama menjadi bukit. Dan bukan hanya sedikit saudara, tetapi dari dalam. Makanya itu kenapa mencampurkan ragi itu ada waktunya. Karena apa? Karena di saat ragi itu dicampurkan, dia akan mengembangkan dari dalam. Jadi saudara, sekali lagi, kalau yang pertama kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, dari kecil lama-lama menjadi besar. Yang kedua, dari dalam yang akan memperbaiki keluar. Betapa banyak di antara kita yang sibuk memperbaiki apa yang tampak di luar. Cara bicara mungkin, mengontrol emosi mungkin, memperbaiki penampilan mungkin, memperbaiki pola hidup mungkin, kesehatan kita, meningkatkan penghasilan mungkin,
Saudara, semua itu wajib dilakukan. Karena Tuhan kepengen anak-anaknya excellent bagi Tuhan. Melakukan perjuangan yang terbaik. Tetapi yang paling penting, segala itu akan terjadi ketika kita lakukan perbaikan dari dalam. Tentu saja ini gak mudah saudara. Siapapun kita sampai hari ini, kita semua masih berjuang akan hal itu. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi saudara, ketika kita paham bahwa letaknya adalah dari dalam. Dari hal kecil yang kita miliki dari dalam. Dari hal yang sedikit mungkin, tapi dari dalam. Tapi ketika hal itu kita berhasil masukkan, pelan-pelan akan berkembang. Orang yang selama ini terkenal mudah emosi, bersumbu pendek, gampang tersulut, mudah ke-trigger, tiba-tiba jadi orang yang sabar. Orang yang selama ini kata-katanya pedas, yang kata-katanya banyak menyinggung orang lain, tapi ketika Roh Kudus, yang awal mungkin dia masukkan hanya melalui sebuah PD yang dia hadiri. Mungkin hanya sebuah ayat Alkitab yang dia baca satu hari satu ayat. Mungkin dari sebuah lagu rohani yang dia dengarkan satu hari satu lagu rohani. Tapi hal itu dia tanamkan, itu menjadi ragi yang pelan-pelan mengubah sikap hatinya. Pelan-pelan mengubah karakternya. Pelan-pelan mengubahkan kehidupannya. Dan saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Seperti lagu penyembahan tadi, ya, diam di hadirat Tuhan. Dan inilah yang disampaikan Yesus. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ini bukan hanya untuk menggenapi nubuat saudara, tetapi juga karena Yesus mau. Satu perumpamaan bermakna ganda. Supaya untuk mengayak, menyeleksi, memfilter orang-orang yang rindu akan Tuhan. Perumpamaan ini menjadi mengganggu hatinya, membuat dia mencari tahu kebenarannya, membuat orang ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, dan berusaha memahami apa yang Tuhan mau sampaikan, dan membuat orang itu akhirnya memahami. Tapi bagi seseorang yang mungkin tidak rindu akan Tuhan, menganggapnya sebagai suatu cerita yang unik, lucu, seru, menarik, dan dianggap sebagai cerita biasa. Dan perumpamaan demi perumpamaan Yesus sampaikan karena Yesus mau. Orang yang tergerak melalui mendengarkan perumpamaan ini akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin mendekat pada Tuhan. Dan termasuk hari ini, setiap kita yang pada pagi hari ini, ketika banyak orang mungkin pagi hari sudah ribet dengan segala persiapan kegiatan hari tersebut. Tapi hari ini setiap kita punya kerinduan yang begitu mendalam untuk kita mencari Tuhan bersama-sama. Jadi saudara, apapun itu, ada 3 pertanyaan yang kita renungkan bersama-sama, yang mau kita renungkan secara pribadi maksud saya, melalui kehidupan doa kita masing-masing. Yang pertama saudara, hal kerajaan surga berawal dari hal yang kecil. Apakah saya setia melakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan? Waktu, tenaga, pikiran, talenta, berkat materi, orang-orang di sekeliling kita, komunitas kita, pekerjaan kita, jabatan kita, apapun yang Tuhan hari ini percayakan kepada kita, baik itu kecil sekalipun, sudahkah kita bisa dipercaya akan hal itu? Sudahkah kita bisa untuk setia melakukan hal-hal kecil? Atau karena kita merasa hal itu kecil, kita lupakan saudara. Segala sesuatu dibangun dari hal yang kecil. Dan yang kedua saudara, hal kerajaan surga berawal dari sesuatu yang sedikit dan berasal dari dalam. Apakah saya sudah memberi ruang bagi Tuhan untuk mengubah hati saya dari dalam, bukan hanya penampilan luar? Ini kita bisa renungkan bersama saudara. Dan yang ketiga, apakah saya setiap hari datang kepada firman Tuhan dengan hati yang mau belajar, atau datang ke misa cuman karena ya sudah, kalau nggak misa, namanya orang Katolik masa nggak ekaristi. Datang ke PD hanya karena ya sudah namanya komitmen dengan komunitas, ya setiap minggu datang PD. Tapi kita tidak dengan hati yang fokus, tidak dengan telinga yang mau mendengar. Tapi apakah benar-benar kita sungguh rindu karena kita mau mencari Tuhan? Because of the love of God, bukan the law. Betapa banyak di antara kita yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita, seringkali kita melakukannya because of the law. Atau karena hukumnya, karena komitmennya, karena aturannya,
bukan karena cinta kita kepada Tuhan. Mari saudara, kalau hari ini setiap kita sudah boleh pelan-pelan ditumbuhkan oleh Tuhan dan kita percaya itu, kita terus rawat biji sesawi kita terus kembangkan dan kita terus berikan ruang untuk ketika Tuhan mau menambahkan ragi-ragi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus merasakan kerajaan surga itu ada dalam hidup kita. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah saudara, tetapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika dunia bergemuruh, hati kita tetap penuh dengan damai dan sukacita. Karena apa? Karena hidup kita sudah diubahkan, kerajaan surga tersebut sudah ada dalam hati kita saudara. Dan mari melalui lagu ini kita mau sama-sama terus minta Tuhan untuk mengubahkan hati kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena kita tahu saudara, kita tidak mungkin bisa 100% serupa dengan Tuhan. Tapi kita mau terus dengan segala kerendahan hati kita minta Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Karena kami tahu hatimu yang begitu putih, hatimu yang begitu tulus. Kami mau Tuhan untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan ini setiap kami. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami yang mungkin selama ini banyak melihat keburukan, banyak fokus pada masalah. Ini mata kami Tuhan, yang kami mau seperti matamu, memancarkan kasih-Mu Tuhan. Memancarkan kasih-Mu. Ini setiap kami yang rindu Tuhan. Seputih hatimu. Kalau Engkau melihat Tuhan di dalam hati kami, masih ada hal-hal yang tidak baik yang tersimpan dalam hati kami, ubahkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami dan mengizinkan Engkau untuk masuk dan tinggal dalam hati kami yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik mungkin Tuhan. Karena kami mau Engkau yang mengubahkan hati kami, Engkau yang mengubahkan kehidupan kami. Dan mata kami yang mungkin selama ini banyak melihat keburukan, banyak fokus kepada hal-hal yang buruk, kami mau Tuhan mata kami berubah, Tuhan ubahkan menjadi hal yang memancarkan kasih-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, untuk kami selalu semakin hari semakin seperti-Mu Tuhan. Seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sungguh boleh mengingatkan setiap kami yang sampai saat ini Tuhan kami merindukan kerajaan surga. Kami mencari bagaimana kami bisa memperoleh kerajaan surga. Bagaimana kami boleh mendapatkan, menemukan kerajaan surga di luar sana. Sedangkan Engkau sudah letakkan biji sesawi itu di dalam hati kami Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami semakin hari kami boleh merawat biji sesawi ini. Dan kami juga terus menyediakan ruang bagi Engkau Tuhan. Untuk Engkau boleh meletakkan ragi-ragi itu di dalam hati kami. Karena kami percaya perubahan itu dari dalam. Perubahan itu dari hal kecil, dari hal yang sedikit, dan bersumber dari dalam hati kami sendiri Tuhan. Dan kami percaya ketika kami izinkan tersebut, kami buka hati kami saat ini. Ketika Engkau yang ubahkan kehidupan kami Tuhan melalui hati kami percaya Tuhan. Buah-buah itu akan segera kami rasakan. Buah-buah itu akan boleh dirasakan bukan hanya oleh keluarga kami atau orang-orang dekat kami, tapi juga oleh orang-orang di sekeliling kami. Bagaimana ketika keberadaan kami Tuhan sungguh boleh menyebabkan orang-orang di sekeliling kami merasakan kehadiran-Mu. Dan melalui mata kami, mereka sungguh boleh merasakan pancaran kasih-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak sempurna, kami yang masih mungkin pemarah, kami yang masih mungkin terlalu sombong,
Kami yang mungkin masih sering terdesak untuk berbohong, kami yang mungkin masih menyimpan kepahitan, kami yang mungkin juga masih penuh rasa iri dan dengki, kami yang masih punya penyakit-penyakit hati Tuhan, tidak senang ketika orang lain senang dan senang ketika orang lain tidak senang. Ini setiap kami Tuhan, ubah hati kami. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya, kami tahu Tuhan biji ini akan terus tumbuh bersama dengan Engkau. Maka dari itu inilah setiap kami yang rindu untuk Engkau ubahkan hati kami Tuhan, untuk Engkau perbaiki setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan Yesus, biarkan lagu ini menjadi doa kami, menjadi komitmen kami, janji kami, untuk benar-benar hati kami boleh diubahkan seputih hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu, dan benar-benar kasih Tuhan boleh terus melingkupi setiap kami, sehingga benar-benar hidup kami ini boleh diubahkan seturut dengan gambar Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai berdoa pagi hari ini. Tapi biarkan kasih-Mu, kuasa-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terus nyata hadir dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semuanya. Apapun yang kami boleh lakukan, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami, penyelamat kami, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya, Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.